Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang perbedaan individu. Saya Anissa Sebrina yang akan menjelaskan tentang hakikat manusia itu berbeda. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Hakikat manusia itu berbeda mengacu pada konsep fundamental bahwa setiap individu memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan orang lain. Hakikat manusia itu berbeda mengacu pada konsep fundamental bahwa setiap individu memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari orang lain. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi cara individu berpikir, berperilaku, belajar, dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Ada pula bentuk dari hakikat perbedaan dari manusia itu. Yang pertama ada aspek biologis. Di sini terbagi atas dua, yaitu genetik dan juga perkembangan fisik. Genetik, setiap orang memiliki susunan genetik yang unik yang mempengaruhi berbagai aspek fisik dan psikologis seperti tinggi badan, warna mata, dan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Sedangkan perkembangan fisik, orang berkembang pada laju yang berbeda-beda termasuk perkembangan motorik dan sensorik yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada aspek psikologis. Di sini juga terbagi atas dua. Yang pertama ada kepribadian. Kepribadian terdiri dari sifat-sifat yang berbeda seperti introversi, ekstroversi, stabilitas emosional, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Setiap individu memiliki kombinasi unik dari sifat-sifat ini. Yang kedua ada kecerdasan. Terdapat berbagai jenis kecerdasan seperti kecerdasan linguistik, logis, matematis, dan emosional. Individu memiliki profil kecerdasan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada aspek sosial dan budaya. Juga terbagi atas dua, yaitu latar belakang keluarga dan juga budaya. Pada latar belakang keluarga, terdapat faktor-faktor seperti status sosial ekonomi, pendidikan orang tua, dan lingkungan rumah mempengaruhi perkembangan individu. Pada budaya, nilai-nilai budaya, norma, dan tradisi membentuk pandangan dunia, perilaku, dan preferensi individu. Selanjutnya ada aspek motivasi dan emosional. Di sini terbagi atas dua juga. Pertama ada motivasi. Di sini tingkat dan jenis motivasi yang mendorong seseorang bisa sangat berbeda, tergantung pada tujuan pribadi, pengalaman, masa lalu, dan faktor lingkungan. Terus yang kedua ada pengalaman emosional. Pengalaman hidup termasuk kesuksesan, kegagalan, mempengaruhi kesejahteraan emosional dan cara seseorang merespons situasi tertentu. Selanjutnya ada aspek pengalaman dan pembelajaran. Di sini terbagi juga atas dua. Yang pertama pengalaman pendidikan dan juga pembelajaran sosial. Pada pengalaman pendidikan, latar belakang pendidikan yang berbeda memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang bervariasi di antara individu. Yang kedua ada pembelajaran sosial. Interaksi dengan teman sebaya, guru, dan anggota masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan kognitif. Baik, selanjutnya perbedaan individu dalam belajar. Perbedaan individu dalam belajar menjelaskan variasi yang terkait dengan perbedaan siswa dalam berpikir, merasakan, dan bertindak di dalam kelas. Terdapat 3 perbedaan gaya belajar individu, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar ini menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Adapun ciri-cirinya, seperti yang pertama itu mudah mengingat dari yang dilihat, kedua, bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi, yang ketiga, tidak suka berbicara, yang keempat, lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan, dan yang kelima, kurang mampu menyampaikan informasi yang diberikan secara lisan. Selanjutnya, gaya belajar auditori. Gaya belajar ini mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Adapun ciri-cirinya seperti mampu mengingat dengan baik penjelasan guru, belajar menggunakan media audio dan video, cenderung banyak berbicara, tidak suka membaca, dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibaca. Kemudian kurang tertarik memperhatikan hal-hal di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini mengharuskan individunya menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya termasuk saat belajar. Yang kedua, sulit berdiam diri dan selalu ingin bergerak. Yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangan aktif.
Contohnya, saat guru menjelaskan pelajaran, dia mendengarkan sambil asik menggambar. Yang keempat, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Yang kelima, menyukai praktek atau percobaan. Dan yang terakhir yaitu menyukai permainan dan aktivitas fisik. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.